Pernah nggak sih kamu membayangkan ada negara kecil tanpa sumber daya alam, tapi bisa menjelma jadi raksasa ekonomi dunia? Negara yang luasnya cuma segede Jakarta, tapi bandara, pelabuhan, dan teknologinya dikenal di seluruh planet. Yap, inilah Singapura. Negara mungil di ujung selatan semenanjung Malaya ini emang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Dari bekas pelabuhan sepi jadi negara paling maju di Asia Tenggara, bahkan sering masuk daftar negara paling aman, paling bersih, dan paling kaya di dunia. Tapi, sebenarnya, apa sih rahasia sukses Singapura? Kok bisa ya mereka sedemikian maju? Nah, di video ini, kita bakal kupas tuntas tentang Singapura. Mulai dari sejarah berdarahnya, transformasi ekonominya, kehidupan warganya, sampai hal-hal unik yang bikin kita bilang, wah, keren juga ya Singapura. Siapkan camilan, duduk yang nyaman, karena kita akan jalan-jalan virtual ke negara mungil tapi superpower ini. Yuk, kita mulai. Singapura dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya dan memiliki nama Temasek, yang berarti kota laut. Singapura dulunya bukan apa-apa. Serius. Di awal abad ke-19, tempat ini cuma hutan dan rawa. Tapi semuanya berubah ketika Sir Stamford Raffles datang pada tahun 1819. Dia melihat potensi lokasi strategis Singapura yang terletak di jalur perdagangan utama dunia. Maka dibentuklah pelabuhan bebas. Artinya, kapal dagang dari manapun boleh singgah tanpa pajak tinggi. Pelabuhan itu berkembang pesat. Orang dari Cina, India, Arab, dan Eropa berdatangan. Mereka berdagang, menetap, dan akhirnya membentuk masyarakat multicultural, seperti yang kita lihat sekarang. Tapi perjuangan Singapura tidak mulus. Negara ini sempat dijajah Inggris, lalu jatuh ke tangan Jepang saat Perang Dunia II, sebelum kembali ke Inggris, dan akhirnya bergabung dengan Malaysia di tahun 1963. Tapi cuma 2 tahun. Karena konflik politik dan etnis, Singapura dikeluarkan dari Malaysia. Iya, dikeluarkan. Tahun 1965, Singapura resmi merdeka dan berdiri sendiri. Bayangin, negara kecil, nggak punya air sendiri, nggak punya bahan bakar, dan baru aja diusir dari tetangganya. Tapi disinilah titik baliknya dimulai. Kalau ngomongin Singapura, nggak lengkap tanpa nyebut nama Lee Kuan Yew. Bapak bangsa mereka ini punya visi luar biasa. Dia tahu negaranya kecil dan rapuh, tapi justru itu dijadikan alasan untuk jadi disiplin dan efisien. Lee Kuan Yew membentuk pemerintahan yang tegas, bersih, dan anti korupsi. Pendidikan digenjot habis-habisan. Bahasa Inggris dijadikan bahasa utama agar rakyat bisa bersaing secara global. Singlish adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bahasa Inggris yang diucapkan dengan aksen Singapura. Infrastruktur dibangun besar-besaran. Singapura dijadikan pusat keuangan, pelabuhan, dan teknologi di Asia. Dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu 30 tahun, Singapura dari negara miskin jadi negara maju. GDP per kapitanya meroket, korupsinya hampir nol, dan nama Singapura mulai diperhitungkan di dunia internasional. Singapura itu ibarat taman bermain teknologi dan keteraturan. Coba deh jalan di trotoar sana. Rapi, bersih, dan nyaman. Sampah? Nggak kelihatan. Asal kamu nggak iseng buang permen karet ya, karena itu bisa kena denda. Yap, Singapura terkenal dengan aturan ketatnya. Nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh meludah sembarangan, bahkan nggak boleh makan di MRT. Tapi inilah yang bikin kotanya bersih dan tertib. Singapura dikenal dengan sebutan negara 1001 larangan dikarenakan banyaknya peraturan. Salah satu contohnya peraturan mendirikan bangunan tidak boleh melebihi 280 meter. Transportasi umumnya juga luar biasa. MRT-nya cepat dan bersih. Busnya tepat waktu. Dan sistem pembayarannya sudah cashless. Bahkan orang tua di sana udah nyaman naik MRT sendirian. Tapi di balik semua keteraturan itu, kehidupan sosial masyarakatnya juga unik. Di Singapura,
Ada 3 kelompok etnis utama, Cina, Melayu, dan India. Masing-masing punya budaya dan agama sendiri, tapi hidup berdampingan dengan damai. Hari libur nasional mereka aja adil banget. Ada hari raya, Tahun Baru Imlek, Deepavali, dan Natal. Semua dihormati. Toleransi itu penting banget di sini. Fun fact lainnya adalah, berdasarkan riset, warga Singapura merupakan pejalan kaki tercepat di dunia. Singapura bukan cuma soal wisata dan aturan ketat. Ekonominya sangat dinamis. Negara ini jadi rumah bagi ribuan perusahaan multinasional. Google, Facebook, Apple, semuanya punya kantor di sini. Pelabuhannya termasuk yang tersibuk di dunia. Bahkan, Bandara Changi sering dinobatkan sebagai bandara terbaik dunia, lengkap dengan bioskop, taman, dan air terjun buatan dalam ruangan. Aku tahu kamu pernah ke sini dan posting di story Instagram. Hayo ngaku. Singapura juga terkenal sebagai pusat keuangan Asia. Banyak orang kaya di dunia lebih milih simpan uangnya di Bank Singapura karena sistem hukumnya yang stabil dan aman. Dan jangan lupakan sektor teknologi. Startup di bidang biotek, AI, dan fintech berkembang pesat. Pemerintahnya nggak pelit berinvestasi dalam inovasi dan pendidikan. Kalau kamu pernah dengar tentang betapa susahnya sekolah di Singapura, itu bukan mitos. Anak-anak di sana belajar dari pagi sampai sore, terus lanjut les malam. Tapi hasilnya, lulusan mereka sering jadi juara Olimpiade Sains dan Matematika dunia. Universitas mereka, seperti NUS dan NTU, masuk daftar universitas top Asia dan dunia. Bahkan banyak pelajar dari Indonesia dan negara lain yang bela-belain kuliah ke Singapura karena kualitas pendidikannya yang tinggi. Tapi bukan cuma akademik, mereka juga mulai fokus pada inovasi dan kreativitas. Kampus mereka punya fasilitas canggih dan akses ke riset kelas dunia. Singapura juga surganya para wisatawan. Meskipun kecil, destinasi wisatanya luar biasa. Ada Marina Bay Sands dengan kolam renang ikonik di atas gedung pencakar langit. Ada Gardens by the Bay yang penuh taman futuristik. Ada pula Sentosa Island, rumah dari Universal Studios dan pantai buatan yang indah. Jangan lupa Orchard Road buat kamu yang hobi belanja, dan Chinatown serta Little India buat wisata budaya dan kuliner. Buat yang suka alam, kamu bisa jalan-jalan ke Singapore Zoo, night safari, atau bahkan naik ke Henderson Waves, jembatan ikonik di atas hutan kota. Dan yang paling unik, Merlion. Patung kepala singa badan ikan ini jadi simbol negara dan tempat wajib foto semua turis. Tapi di balik segala kemajuan itu, Singapura juga punya tantangan. Biaya hidup di sana termasuk yang tertinggi di dunia. Harga rumah selangit dan tekanan hidup cukup tinggi. Banyak warga lokal yang merasa hidupnya terlalu sibuk dan kompetitif. Selain itu, mereka sangat bergantung pada negara lain untuk bahan makanan dan air. Sekitar 90% makanan mereka diimpor. Jadi, ketahanan pangan menjadi isu penting di masa depan. Meskipun begitu, pemerintahnya terus berinovasi. Mereka bangun pertanian vertikal, laboratorium pangan, dan teknologi daur ulang air bernama Newater yang sudah terkenal dunia. Singapura bukan negara sempurna, tapi kisah perjuangannya luar biasa. Dari negara kecil tanpa sumber daya, menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi dunia, itu bukan kebetulan. Itu hasil kerja keras, disiplin, visi besar, dan masyarakat yang mau berubah. Negara ini membuktikan kamu nggak perlu besar untuk jadi hebat. Yang kamu butuh adalah tekad dan strategi yang tepat. Jadi, kalau suatu hari kamu merasa kecil atau remeh, ingatlah Singapura. Negara kecil yang nggak pernah menyerah dan berhasil menaklukkan dunia. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu. Negara mana yang perlu kita eksplor selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.